Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di pagi hari yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan dan rahmat Allah ini. Di tengah kita beribadah puasa, Allah kembali memberi taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Yang tentu kita sama-sama berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kelak bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul bersabda, "As-salatu ila as-salati kaffaratun bainahuma wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun bainahuma." Dari satu salat kepada salat fardu lainnya adalah penghapus dosa, dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan hati kita semua dalam beribadah kepadanya untuk kelak bisa mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita harapkan syafaatul uzmanya di hari mahsyar, dan kita berharap menjadi bagian dari barisan Rasulullah yang kelak akan masuki surga pertama kali sebelum umat-umat lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian atas hadis-hadis yang disusun oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada kesempatan di pagi hari ini kita masih baru akan memasuki hadis pertama terkait dengan kitabus shalah ya. Hadis pertama terkait dengan bab tentang masalah salat. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya definisi dari salat secara bahasa dan secara syar'i, dan juga jenis-jenis ibadah salat. Nah sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang salat 5 waktu ya, as-salawatul khamsu. Dalam hadis Nabi menyebutnya dengan istilah as-salawatul khamsu ya, salat 5 waktu. Yang mana salat ini memang merupakan ibadah salat yang ditetapkan secara khusus kewajiban pelaksanaannya terkait dengan waktu. Ya, maka di dalam Al-Qur'an itu Pak, Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, bahwa salat itu difardukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan ya. Dan karena itulah hukum asalnya seorang muslim tidak boleh mendirikan salat 5 waktu kecuali pada waktunya ya. Dan kalau salatnya di luar waktunya tanpa uzur syar'i, maka dia termasuk dikategorikan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang salatnya celaka karena melalaikan waktu salat. Dan karena itu juga jamaah sekalian ya, sebelum saya masuk kepada hadis pertama, khusus dalam mazhab Syafi'i itu ada istilah atau dikenal istilah namanya as-salatu li hurmatil waqti. Jadi ada istilah jamaah sekalian, salat li hurmatil waqti, salat dalam rangka untuk memuliakan waktunya ya. Nah apa yang dimaksud dengan salat seperti ini? Maksudnya adalah salat 5 waktu yang dilakukan tetapi ada kondisi di mana kita tidak bisa menyempurnakan syarat sah dan rukunnya ya. Karena bisa jadi jamaah sekalian kita dihadapkan kepada situasi kita nggak bisa menyempurnakan syarat dan rukun sholat ya. Maka akhirnya ada ketentuan yang namanya sholat untuk sekedar menghormati waktu. Jadi jangan sampai seorang muslim itu meninggalkan pada setiap waktu-waktu sholat itu selama dia masih punya akal yang berfungsi baik, yaitu ibadah sholatnya, meskipun tidak bisa menyempurnakan, dan nanti bisa disempurnakan dengan cara diqadha ya.
Nah, contoh misalnya begini jamaah sekalian. Misalnya, dan ini sering terjadi mungkin di tengah kita Pak ya. Misalnya seperti kita berada di atas kendaraan yang kita tidak bisa mengontrolnya. Artinya kita tidak bisa berhenti ketika waktu sholat gitu ya. Kita pakai kendaraan umum misalnya. Tapi kendaraan umum ini membuat kita pun tidak bisa menjamak sholat misalnya Pak. Ya, kalau menjamak sholat nanti ketika turun ya tetap bisa dapat keringanan gitu ya. Tapi ini nggak bisa sama sekali menjamak sholat. Kenapa? Karena sholatnya nggak bisa dijamak. Jadi misalnya begini Pak, kita ini belum sholat asar, ya, tapi baru melakukan perjalanan menjelang asar atau pada waktu asar gitu ya. Akhirnya kita melakukan perjalanan di waktu asar. Nah, rupanya kondisi membuat kita baru sampai ke rumah itu di waktu isya. Nah, bisa nggak Pak? Asar dan maghrib dijamak? Nggak bisa gitu ya. Paling yang bisa nanti dijamak adalah maghrib dan isya, ya kan? Nah, yang jadi masalah di sholat asarnya ini. Yang jadi masalah di sholat asarnya. Apalagi bisa nggak Pak? Dijamak asar, maghrib, isya? Wah, lebih nggak bisa. Karena yang namanya jamak hanya bisa antara zuhur asar atau maghrib dan isya. Ya. Nah, jadi yang jadi masalah dari waktu asarnya. Dan kita pun nggak bisa turun dari kendaraan untuk melakukan sholat fardu. Ya. Yang mana di antara ketentuan sholat fardu itu kan adalah wajib memenuhi semua syarat dan rukunnya. Dan Rasulullah itu Pak dalam hadis-hadis disebutkan sholat di atas kendaraan itu hanya ketika sholat sunnah saja. Dan sah sholat sunnah di atas kendaraannya. Jadi seperti diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Ibnu Umar, Rasulullah itu kalau sholat di atas tunggangannya itu biasa tunggangannya menghadap kemana saja arah kiblatnya selama itu sholat sunnah. Tapi idza aradal fardhu nazal. Kalau kemudian beliau ingin sholat fardu, beliau turun. Artinya turun dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya. Jadi hakikatnya tidak boleh sholat fardu itu dilakukan kalau tidak memenuhi syarat dan rukun. Tapi kalau sholat sunnah masih memungkinkan Pak. Misalnya kita kalau mudik ya, kita mudik sholat taraweh di mobil. Kemudian saat sholat taraweh itu kan kemungkinan nggak menghadap kiblat, kemungkinan nggak ruku sujud. Nah itu masih dibolehkan kalau untuk sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat fardu maka tidak bisa tidak dibolehkan ya. Nah, karena tidak dibolehkan, maka dalam kondisi kita tidak bisa turun, padahal waktu sholat mau habis, sholatlah di atas kendaraan itu dalam arti sholat untuk menghormati waktunya. Ya, tapi nanti ketika sudah turun Pak, bisa kemungkinan waktunya kan habis. Nah, ketika kita turun dari kendaraan tersebut, sholatnya harus diqadha untuk menyempurnakan rukun dan syaratnya. Nah, jadi sholat yang dimaksud ketika di atas kendaraan itu namanya sholat lihormatil waktu. Nah dalam hal ini kaidahnya begini Pak, sebelum saya masuk kepada hadis ya, kaidahnya begini, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kata Imam Nawawi, al-uzru naw'an. Uzur ketika kita menghadapi atau uzur ketika kita sedang dalam kondisi memasuki waktu sholat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah uzrun am dan yang kedua uzrun khas atau uzrun nadir ya. Yang pertama adalah uzur yang umum terjadi pada setiap manusia. Misalnya seperti sakit, ya Pak ya. Sakit kita nggak bisa berdiri, bisa diganti dengan duduk. Nggak bisa duduk, kita bisa diganti dengan baring dan seterusnya. Ya. Dan yang kedua ada uzur yang sifatnya jarang terjadi di tengah manusia, Pak. Nah, yang jarang terjadi ini misalnya contohnya seperti orang yang kena penyakit salasul baul misalnya. Orang yang kena penyakit tidak bisa mengontrol air kencingnya misalnya, Pak. Ya. Atau wanita yang istihadah. Umum nggak terjadi, Pak? Umum atau jarang? Orang kena penyakit seperti ini jarang jarang gitu kan. Nah jadi untuk yang pertama, kondisi yang umum terjadi pada manusia di mana dia sholat tidak bisa sempurna syarat dan rukunnya karena sakit, semua ulama sepakat sholat dilakukan pada waktunya dan tidak ada kewajiban qadha ya. Sholat dilakukan di waktunya dalam kondisi tidak sempurna rukun dan syaratnya tadi, tapi tidak juga ada kewajiban qadha. Nah sedangkan kalau yang namanya uzur yang sifatnya nadir, jarang terjadi, dibedakan oleh Imam Nawawi menjadi dua kondisi. Pertama adalah uzrun nadirun yadum dan uzrun nadirun ghairu yadum ya. Kondisi uzur yang jarang terjadi tapi memakan waktu yang lama, dan kondisi uzur yang jarang terjadi tapi tidak memakan waktu yang lama. Nah kalau uzur yang jarang terjadi memakan waktu yang lama, maka sholatlah dia di waktunya dalam kondisi tidak memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada kewajiban qadha. Nah seperti tadi Pak, wanita istihadah bisa bertahun-tahun dia istihadah
Orang yang kena sakit tidak bisa mengontrol air kencingnya bisa bisa bertahun-tahun, ya kan? Maka orang yang seperti ini sholat semampunya, walaupun ketika dia sholat dalam kondisi keluar najis, ya, dan tidak ada kewajiban qadha. Tapi kalau uzurnya itu jarang terjadi dan waktunya pun tidak lama, maka yang seperti inilah yang tadi saya sebutkan, sholat di waktunya dan nanti harus di qadha. Nah, contoh seperti kasus tadi Pak, di atas kendaraan. Dan kalau hari ini contohnya misalnya seperti kasus tenaga kesehatan yang sedang menggunakan APD misalnya Pak, ya. Jadi tenaga kesehatan yang menggunakan APD itu kan kira-kira Pak, APD itu berapa lama sih sekali pakai? Standarnya nggak nyampe kan sehari semalam kan? Ada yang tahu nggak? APD paling nggak nyampe sehari semalam, ya. Tapi kan memang ketika dia memakai kan bisa saja melewati sholat 1, 2, 3 gitu, ya, bisa sampai 3, 4 sholat gitu kan. Tapi kan nggak sampai berhari-hari. Nah, maka orang yang seperti ini ya dia sholat menggunakan pakaiannya, dan namanya orang sholat kalau pakai APD kan juga bisa jadi nggak bisa lepas baju begitu aja Pak, ya. Jadi dia sholat dalam kondisi bisa saja berhadas, ya, bisa saja dia kemudian sholat dalam kondisi tidak memenuhi syarat. Maka orang seperti ini sholatlah semampunya di waktunya, tapi karena uzurnya tidak berlangsung lama nanti wajib di qadha ketika sudah selesai dalam kondisi mampu sholat semampunya atau mampu sholat dengan sempurna, ya. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan adalah masalah waktu sholat itu perkara yang sangat penting, ya, perkara yang sangat penting. Jangan sampai seorang muslim melalaikan dari waktu-waktu sholat yang disyariatkan untuk kita sholat di dalamnya, kecuali hanya dalam 2 kondisi saja yang kita boleh kemudian sholat di luar waktunya: tertidur dan terlupa. Nah, cuma 2 ini aja Pak, tertidur dan terlupa. Nah, disitulah kita boleh sholat di luar waktunya, ya. Baik, nah sekarang apa saja waktu sholat yang ada, ya, yaitu sholat 5 waktu ini. Di dalam Al-Quran ada nggak Pak isyarat kepada sholat 5 waktu? Jawabannya kalau dikatakan ada isyarat jamaah sekalian, jawabannya iya, ya. Misalnya bisa kita temukan di dalam surat Al-Isra ayat 78. Allah mengatakan aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang atau mengisyaratkan, ya, tentang sebagian waktu sholat 5 waktu, ya. Tetapi tentunya jamaah sekalian kita harus hati-hati Pak. Ada sebagian pemahaman menyimpang, ya, yang hari ini mengatakan sholat itu cukup 3 kali sehari semalam. Karena ayat tadi yang kita baca hanya mensyariatkan sholat aqimis sholat lidulukis syamsi, sholat di tengah siang ketika matahari tergelincir, dan juga ghasaqil lail wa qur'anal fajr, yaitu di awal fajar dan di akhir siang, maksudnya menjelang malam. Jadi akhirnya disimpulkan kalau gitu waktu sholat cuman zuhur, subuh, dan maghrib atau asar. Nah, ini keliru tentu pemahamannya, ya. Kenapa keliru jamaah sekalian? Karena ayat ini sebenarnya menunjukkan kepada 5 waktu sholat. Pertama adalah Al-Quran mengatakan sholat di tengah siang hari, dan ada 2 sholat di awal dan 2 sholat di akhir, jumlahnya 5 sholat. Dan itu ditegaskan oleh hadis Nabi SAW. Dan kita tahu jamaah sekalian bahwa sunnah Nabi berfungsi untuk menafsirkan Al-Quran, ya. Jadi kalau kita mengamalkan Al-Quran secara tekstual dan kemudian meninggalkan sunnah, nah ini penyimpangan-penyimpangan ini yang akan terjadi di tengah umat, ya. Nah, jadi yang namanya Al-Quran dan sunnah itu harus beriringan dalam memahaminya, ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa pernyataan ulama, Al-Quranu ahwaju ila sunnah, Al-Quran lebih butuh kepada penjelasan sunnah. Karena kalau kita hanya mengamalkan Al-Quran Pak, ya repot, kita nggak bisa beribadah, ya. Coba Pak, bisa nggak ada orang bisa sholat hanya pakai Al-Quran sebagaimana dari takbir sampai salam? Nggak akan bisa. Gimana orang berangkat haji kalau hanya pakai Al-Quran? Nggak akan bisa, ya, karena detail aturannya ada di dalam sunnah Nabi SAW. Makanya sangat betul-betul diwanti-wanti oleh Rasulullah Pak. Dan Rasul sudah menyampaikan yang 14 abad yang lalu akan ada sebagian orang yang mengajak umat manusia hanya mengamalkan Al-Quran dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan akhirnya muncullah, ya, kondisi seperti itu Pak di zaman Imam Syafi'i abad kedua Hijriah. Makanya Imam Syafi'i kemudian menulis satu buku judulnya Ar-Risalah, yang dalam buku itu membongkar habis pemahaman-pemahaman menyimpang dari orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW. Dan akhirnya Imam Syafi'i diberi gelar Nasirus Sunnah, pembela sunnah Nabi SAW. Nah, jadi sekali lagi memang Al-Quran tidak secara eksplisit, ya, menjelaskan waktu sholat, sifatnya implisit, isyarat saja. Tapi secara eksplisit ditafsirkan oleh
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan baca hadis yang pertama nomor 163. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Imam al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam kitab Bulughul Maram, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr. Nah, Abdullah bin Amr ini jamaah sekalian adalah sahabat yang dirinya dan ayahnya muslim. Ya, ayahnya namanya Amr ibn al-As. Ya, dulu menjadi penguasa di Mesir. Nah, Abdullah bin Amr ini merupakan salah satu di antara 4 sahabat yang dikategorikan rujukan ilmu para sahabat saat itu. Nah, kita kalau misalnya Pak ya mengenal ada istilah al-abadilatul arba'ah. Al-abadilatul arba'ah. 4 sahabat yang semuanya namanya Abdullah dan mereka semuanya ulama sahabat. Karena sahabat itu Pak, dari sekitar 124.000 sahabat seperti yang dihitung oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti sebagaimana jumlah para nabi dan rasul, dari 124.000 sahabat itu yang dikategorikan ulama yang menjadi rujukan umat di masa sahabat itu jumlahnya tidak lebih dari 140 orang. Jadi 124.000 orang itu Pak nggak semuanya ulama. Para sahabat benar Pak meriwayatkan hadis Nabi. Ya, dan apa yang mereka riwayatkan dari hadis Nabi adalah jujur. Karena sahabat itu semua disepakati ulama orangnya amanah menyampaikan ilmu Rasulullah. Tapi dengan catatan tidak semua sahabat adalah ulama gitu ya. Apa dalilnya kok tidak semua sahabat ulama? Rasul sendiri mengatakan, kata Nabi SAW, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fa'au'aha kama sami'a farubba muballagin au amin sami'in. Kata Nabi SAW, ya Allah akan memberikan cahaya kepada setiap orang yang mendengarkan hadisku, yang mendengarkan sabdaku, lalu dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana yang aku katakan. Ya, kenapa? Karena bisa jadi orang yang mendengar dari periwayat ini tadi Pak, yang tidak dengar langsung dari Rasul ya, orang yang mendengar dari rawi yang meriwayatkan dari Rasulullah itu lebih paham daripada yang mendengar langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi bisa jadi Pak, ada sahabat dengar dari Nabi hadis A misalnya ya, tapi dia nggak paham maksud dari hadis itu dan baru paham ketika disampaikan kepada sahabat yang lain gitu. Nah, ini menunjukkan kepada kita sahabat itu terpecah menjadi 2. Ada yang memang berilmu dalam arti sebagai ulama, ada yang masyarakat awam pada umumnya lah. Ya, yang kerjanya sebagai pedagang, ahli militer, intinya bukan ulama. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, jumlah sahabat yang dikategorikan ulama tidak lebih Pak dari 140 orang. Tidak lebih ya, artinya sekitar 140 orang ya. Nah, di antara 140 orang itu 4 orang sahabat yang disebut dengan 4 Abdullah. Yang disebut dengan 4 Abdullah. Maka akhirnya disebutlah oleh ahli sejarah dengan istilah al-abadilatul arba'ah. Jadi jamak dari Abdullah itu Pak abadilah. Ya, jamak dari kata Abdullah itu adalah abadilah. Jadi ada 4 Abdullah. Pertama Abdullah bin Pertama Abdullah ibn Abbas. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Zubair. Dan yang keempat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar dan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nah, bedakan Pak ya antara Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Amr. Umar Amr. Abdullah bin Umar ibn Khattab dan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nah, itu 2 orang yang berbeda ya. Baik, jadi Abdullah bin Amr ibn al-As meriwayatkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, "Waqtu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahdur waqtul asri." Nah, ini jemaah sekalian keterangan tentang sholat 5 waktu kalau kita menyandarkannya kepada matahari ya, kepada matahari. Nah, saya tanya Pak, standar sholat itu pakai gerakan matahari atau gerakan bulan? Matahari atau bulan? Matahari ya, matahari. Tapi kalau untuk hari Pak, pergantian hari dan bulan itu pakai matahari atau bulan? Pakai bulan. Makanya ilmu tentang astronomi Pak terkait dengan matahari dan bulan itu ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari oleh umat Islam
Ya, karena Al-Quran banyak menggunakan matahari dan bulan dalam konteks menetapkan waktu-waktu ibadah. Ya. Dan kita kan kadang begini Pak, ada sebagian umat Islam itu mengatakan seakan-akan umat Islam itu hanya bicara bulan, makanya di atas masjidnya bulan sabit. Jadi seakan-akan kalau yang namanya matahari itu sudah kalender Masehi lah gitu ya. Padahal enggak, bulan dan matahari itu standar untuk kita mengetahui waktu sholat dan waktu ibadah. Tapi bedanya kalau sholat pakai matahari, sedangkan kalau untuk hari-hari pakai bulan. Makanya kan ada hilal di awal bulan itu kan. Nah, tapi kalau untuk sholat pakai matahari Pak, semua sholat pakai matahari. Semua sholat pakai matahari ya. Sholat duhur pakai matahari, asar pakai matahari, maghrib pun pakai matahari kan, terkait dengan terbenamnya matahari. Waktu subuh pakai matahari nggak Pak? Pakai matahari, yaitu ketika cahaya matahari yang disebut dengan fajar itu muncul ya. Jadi semua sholat 5 waktu ini standarnya adalah pergantian atau perubahan matahari ya. Nah di sini Rasulullah SAW menyebutkan sholat yang pertama waktu zuhur ya. Waktu zuhur itu adalah ya, kalau kita sekarang kan mungkin sudah enak ya pakai jam Pak, tapi ini kalau misalnya kita dikondisikan tidak bisa mengetahui jam sholat gitu ya, maka kita lihat matahari. Waktu zuhur idza zalatis syamsu. Waktu zuhur itu adalah ketika matahari sudah tergelincir ke arah timur. Wa kana dhillur rajuli katulihi, yang mana ya waktu zuhur itu masuk ketika seseorang berdiri ya, ketika seorang berdiri Pak, kemudian ada bayangan cahaya yang ke arah mana? Ke arah timur. Nah itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Malam yahdur waktul asri, selama belum masuk waktu asar. Artinya waktu zuhur itu Pak membentang dari sejak tergelincir matahari sampai masuk waktu asar. Ini beda dengan subuh nanti Pak ya. Beda dengan subuh. Kalau waktu subuh kan tidak sampai zuhur ya. Satu-satunya sholat Pak yang waktunya beda itu adalah sholat subuh. Karena sholat subuh itu waktunya tidak sampai zuhur. Tapi 4 sholat yang lain, maka antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya adalah waktunya. Ya, itu adalah waktunya. Sampai sebelum masuk waktu asar. Nah, kapan waktu asar? Wa waktul asri malam tasfarrus syamsu. Dan waktu asar itu adalah ketika matahari belum menguning. Ya, belum menguning, masih agak cukup terang. Ya, tapi disebutkan dalam riwayat yang lain yaitu ketika seseorang berdiri posisi bayangannya itu sudah 2 kali lipat. Nah, itu sudah masuk waktu asar ya. Malam tasfarrus syamsu, sebelum menguning. Wa waktu sholatil maghribi malam yaghibis syafaq. Dan waktu sholat maghrib adalah ketika matahari terbenam tapi belum memunculkan mega merah di ujung timur. Jadi matahari sudah terbenam Mbak. Maaf bukan terbenam. Betul. Matahari terbenam tapi kemudian belum memunculkan warna merah atau syafaq ya. Jadi ketika masih ada awal syafaq, nah itu masuk waktu sholat maghrib ya. Waktu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Nah tapi di sini agak uniknya begini Pak, nanti akan ada perselisihan di kalangan ulama. Rasul dalam hadis ini tidak menyebutkan batas akhir sholat maghrib, tapi langsung menyebutkan dan waktu sholat isya itu sampai. Jadi tidak disebutkan awal waktu sholat isya. Jadi waktu sholat itu sampai ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan atau sampai ya pertengahan waktu di malam hari, di tengah malam. Maksudnya apa? Yang dimaksud di sini adalah waktu yang afdol untuk kita sholat isya. Bukan berarti kemudian kalau udah lewat jam 12 nggak boleh sholat atau bukan waktu isya, tidak. Tapi maksudnya adalah waktu yang afdol sampai pertengahan waktu malam. Nah yang jadi masalah jamaah sekalian, Rasul dalam hadis ini tidak menyebutkan kapan waktu sholat isya dimulai. Dan ini akhirnya melahirkan perdebatan di kalangan ulama terkait dengan waktu sholat maghrib. Terkait waktu sholat maghrib, karena kan batas isya nggak disebutkan, berarti waktu sholat maghribnya kapan sampai terakhirnya gitu ya. Nah ada 2 pendapat, khususnya kalau dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya 2 qaul, ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Nah kalau dalam pendapat barunya Imam Syafi'i, malah dalam hal ini Pak, ulama Syafi'iyah malah mengambil pendapat lamanya Imam Syafi'i, bukan pendapat barunya. Kalau dalam pendapat barunya Imam Syafi'i, waktu sholat maghrib itu tidak ada, namun sekedar seseorang bisa mempersiapkan diri memenuhi syarat sah sholat seperti pakai pakaian untuk menutup aurat, untuk berwudu ya, lalu sholat maghrib, lalu sholat 2 rakaat sebelum maghrib, lalu sholat 3 rakaat maghrib, dan sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Nah batasnya seperti itu Pak. Ya kira-kira mungkin sekitar setengah jam lah ya, antara kita mempersiapkan diri untuk sholat sampai kita mendirikan sekitar 7 rakaat sholat ya, 2 rakaat sebelum maghrib, 3 rakaat maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah maghrib.
Nah, bayangkan Pak, kalau ini yang diambil oleh standar negeri kita, berapa banyak orang yang waktu sholat maghribnya kelewat. Padahal kan kalau sekarang panjang nggak sholat maghrib Pak? Bisa nggak kita setelah sholat maghrib itu bisa sholat beberapa kali Pak? Bisa kan? Nah, jadi akhirnya ulama Syafi'iyah tidak mengambil pendapat ini. Pendapat yang lama malah diambil. Kapan? Tidak dilihat dari praktek sholat seperti tadi Pak, tapi diambil dari sisi ketika syafaq merah itu sudah hilang di timur ya. Jadi ketika syafaq merah itu kan artinya apa Pak? Syafaq merah itu kan artinya sisa-sisa sinar matahari ketika dia terbenam ya. Nah, ketika sisa-sisa matahari ketika terbenam itulah waktu sholat isya masuk. Berarti kalau masih ada sisa-sisa waktu merah, sisa-sisa warna merah di ufuk timur, waktu sholat maghrib masih ada. Nah, kalau sekarang yang digunakan walaupun standarnya pakai jam adalah menggunakan standar pendapat Imam Syafi'i yang lama, yaitu menggunakan standar waktu syafaq ya. Baik. Wa waktu sholatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Dan waktu sholat subuh itu dimulai dari sejak terbit fajar malam tatlu'is syamsu, selama belum matahari terbit. Jadi batasan waktu sholat subuh dari sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, bedakan antara terbit fajar dengan terbit matahari ya. Kalau terbit fajar itu waktu sholat subuh sekaligus waktu kita puasa. Kalau terbit matahari batas akhir waktu sholat subuh. Tapi kalau di maghrib Pak berarti apa? Kalau di maghrib terbenam matahari, bukan terbenam fajar. Nggak ada terbenam fajar, terbenam matahari ya. Nah, itu waktu sholat maghrib. Kalau cahayanya habis waktu sholat isya ya. Nah, tapi kalau subuh seperti itu tulul fajar. Tapi yang dimaksud fajar di sini Pak adalah al-fajrus shadiq. Fajar shadiq ya. Nah, fajar shadiq itu maksudnya apa? Ini kalau kita misalnya Pak melihat di di arah kalau saya keliru ya, bukan timur ya. Kalau terbenam kan barat ya, sampai di ufuk barat ya. Kalau terbit berarti kan ufuk timur ya. Nah, kalau kita melihat di ufuk timur Pak, kalau di kita mungkin agak sulit lah ya, karena sudah banyak polusi cahaya kita ini Pak. Tapi yang misalnya mau melihat secara langsung di pantai misalnya atau di gunung, nanti bisa masih kelihatan. Kalau kita melihat Pak, di ufuk timur itu cahaya matahari itu menyebar. Kalau yang pertama kali bukan menyebar. Kalau kita melihat cahaya matahari itu tidak menyebar, menyempit tapi dia memanjang ke atas, itu namanya disebut dengan fajar kadzib. Nah, fajar kadzib. Nah, fajar kadzib itu belum masuk waktu sholat subuh ya. Dan Rasul mengatakan kalau Bilal mengumandangkan azan teruslah makan dan minum. Maksudnya adalah azan yang dikumandangkan saat fajar kadzib. Karena setelah fajar kadzib ini muncul Pak, lalu kemudian hilang, lalu malam gelap gulita kembali ya. Sebab fajar kadzib ini kalau dalam studi astronomi ya dijelaskan, fajar kadzib ini adalah pantulan-pantulan cahaya matahari yang memantul di beberapa benda-benda langit ya. Jadi pantulan saja Pak, bukan cahaya matahari sesungguhnya, hanya pantulan yang jauh kemudian memantul ke beberapa benda langit dan akhirnya memanjang di arah ufuk timur. Nah, itu belum masuk waktu subuh ya. Maka Rasul mengatakan ketika waktu fajar kadzib ini muncul, silakan makan, tidak boleh sholat. Artinya silakan tetap makan sahur tapi tidak boleh sholat subuh karena belum masuk waktu subuh. Tapi kata Rasulullah, kalau Abdullah bin Ummi Maktum sudah mengumandangkan azan, maka itulah waktu sholat subuh. Yang disebutkan dalam riwayat Al-Hakim, di situ kita sudah tidak boleh makan karena sudah mulai puasa dan kita sudah mulai bisa sholat subuh ya. Nah, itu fajar yang namanya fajar shadiq. Nah, bagaimana fajar shadiq? Fajar shadiq itu cahayanya kemudian menyebar ya. Cahayanya menyebar, dan setelah cahaya menyebar Pak, nggak akan hilang-hilang sampai kemudian matahari terbit. Jadi sederhananya jemaah sekalian, fajar kadzib itu muncul sekilas, hilang, gelap. Tapi kalau fajar shadiq muncul, menyebar dan nggak hilang-hilang sampai matahari terbit. Nah, itulah waktu sholat subuh ya. Nah, kalau matahari sudah muncul Pak bulatannya, habislah waktu sholat subuh. Mau ngeliat sekarang kelihatan nggak Pak? Sekarang masih ada waktu subuh nggak? Masih ya. Ini fajar shadiq masih ada berarti. Nah, itu waktu sholat subuh. Nah, terkait dengan masalah waktu sholat ini Pak, saya ingin menjelaskan dua hal. Mungkin kita cukupkan pada hadis ini dua hal yang ingin saya jelaskan terkait dengan waktu sholat ini ya. Jadi setelah kita memahami yang namanya 5 waktu sholat dari zuhur sampai subuh tadi, ada dua hal yang ingin saya tegaskan atau saya ingin jelaskan, dan ini penting untuk kita ketahui jamaah sekalian. Pertama, suatu ibadah yang terkait dengan waktu, suatu ibadah salat yang terkait dengan terkait dengan masalah waktu, karena kan ibadah salat itu kan ada dua Pak.
Ibadah sholat itu ada dua. Pertama ada sholat muaqqatah, yang kedua ada sholat ghairu muaqqatah. Ada ibadah sholat yang kita diperintahkan untuk melakukannya pada waktu yang dibatasi. Ya. Nah, ada juga ibadah sholat yang tidak ada batasan waktunya. Nah, contoh apa Pak? Sholat yang tidak dibatasi waktunya, sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ada waktu nggak Pak? Nggak ada. Kapanpun kita masuk masjid disunahkan untuk sholat. Jadi tidak ada batasan waktu. Ya. Nah, kalau untuk sholat yang ada batasan waktu nanti ada dua, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ya, kalau sholat fardu jelas 5 waktu, sedangkan kalau sholat sunnah ya kayak sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud ya, itu ada batasan waktunya. Tapi secara khusus saya ingin menjelaskan sholat yang ada waktunya terkait dengan sholat 5 waktu ini, yang mana para ulama membedakan sholat dari sisi waktu menjadi 4 jenis atau 4 istilah. Ada 4 istilah Pak. Yang pertama ada istilah idrok. Yang kedua ada, yang ketiga i'adah, dan yang keempat qada. Ya. Idrok, ada, i'adah, qada. Ya. Idrok itu artinya adalah salat dilakukan sebelum masuk waktunya. Itu disebut idrok. Ada salat dilakukan pada waktunya. I'adah, salat dilakukan pada waktunya tapi untuk diulangi dari salat yang sebelumnya sudah dilakukan. Namanya i'adah. Nah, sedangkan qada adalah salat yang dilakukan setelah habis waktunya. Dari 4 waktu ini jamaah sekalian, semua ulama sepakat hukum salat itu pada asalnya adalah harus dilakukan secara ada. Ya, secara ada, dilakukan pada waktunya. Tidak boleh idrok, tidak boleh i'adah, tidak boleh qada, kecuali ada sebab uzur syar'i. Ya. Pertama Pak, kapan kita boleh sholat sebelum masuk waktunya atau idrok? Boleh nggak Pak? Kita sholat subuh di waktu isya atau sholat isya di waktu maghrib. Saya katakan jamaah sekalian, satu-satunya kondisi saja yang membolehkan kita sholat sebelum masuk waktunya cuma satu saja, yaitu sholat jamak takdim. Ya, jadi hanya satu kondisi saja, sholat jamak takdim. Jadi sholat jamak takdim itu Pak, ada sholat yang kita lakukan sebelum masuk waktunya. Apa itu? Sholat asar di waktu zuhur atau sholat isya di waktu maghrib. Nah, itu namanya idrok, gitu ya. Namanya idrok. Jadi sholat sebelum masuk waktunya itu idrok. Dan idrok ini Pak bukan hanya sholat saja sebenarnya ya, banyak ibadah-ibadah yang hakikatnya juga ada kaitan dengan idrok. Seperti Pak penunaian zakat fitrah. Penunaian zakat fitrah itu mayoritas ulama mengatakan dibolehkan 2 hari sebelum Idul Fitri. Padahal waktu wajibnya itu Pak, waktu wajibnya kita bayar zakat fitrah itu padahal adalah setelah kita selesai puasa. Dan selesai puasa kapan? Selesai puasa Ramadan Pak. Nah, di waktu maghrib di hari terakhir Ramadan. Nah, jadi sebenarnya itu waktu wajibnya gitu ya, waktu wajibnya. Makanya para ulama sepakat kalau ada orang yang lahir misalnya yang lahirnya itu setelah subuh misalnya Pak ya, itu para ulama sepakat dia tidak wajib menunaikan zakat karena belum wajib. Ketika itu dia belum lahir gitu ya. Nah, jadi artinya waktu wajibnya itu adalah setelah maghrib, tapi dibolehkan sebagai suatu keringanan untuk menunaikannya 2 hari sebelum Idul Fitri atau malam Idul Fitri. Nah, kebolehan ini namanya disebut idrok ya. Tapi bahkan Pak, kalau ulama Hanafi mengatakan bahkan boleh dari sejak awal Ramadan ya, kalau imam mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi itu membolehkan sampai awal Ramadan. Bahkan Imam Abu Yusuf mengatakan boleh sebelum Ramadan. Tapi yang jadi pertanyaan siapa yang mau menerima? Nah, itu aja ya, kecuali kalau dia langsung ngasih mustahik gitu ya. Kalau lewat masjid kan nggak ada yang mau menerima Pak, belum buka panitia zakat gitu kan. Nah, jadi tapi ini catatan juga Pak ya, banyak sekarang mulai banyak dijelaskan juga di masyarakat kita Pak. Kepanitiaan zakat fitrah yang dibentuk di masjid itu Pak hakikatnya bukan amil. Nah, saya perlu luruskan Pak, tapi posisinya wakil muzaki, bukan amil muzaki. Kenapa? Karena amil zakat itu hanyalah pihak yang ditentukan oleh pemerintah dan terdaftar sebagai pegawai pemerintah yang mengelola zakat masyarakat. Apakah lewat aturan pemerintah dalam arti dia sebagai pegawai negeri, misalnya lewat Basnas, Basda gitu ya, atau dia lewat lembaga-lembaga zakat swasta yang mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Nah, itulah yang disebut amil
zakat. Nah, tapi kalau yang kemudian Pak dibentuk oleh DKM masjid setiap tahun ya panitia zakat, itu hakikatnya bukan amil zakat. Tapi bukan berarti nggak boleh. Namun yang lebih tepat istilahnya adalah wakil muzaki. Jadi adalah orang yang diwakilkan untuk pembayaran zakat oleh muzaki kepada mustahik. Bedanya apa jemaah sekalian? Bedanya adalah begini. Kalau amil zakat boleh dia mengambil zakat fitrah karena dia mustahik di situ. Tapi kalau yang namanya wakil Pak nggak boleh, karena wakil bukan mustahik. Lantas boleh nggak wakil itu diberi sesuatu? Boleh, tapi lewat ujroh, upah dari kas masjid. Nah ini makanya ini perlu diluruskan ini, mungkin ada DKM yang belum memahami. Jadi yang namanya wakil panitia zakat itu boleh mendapatkan sesuatu lewat upah yang diberikan dari kas masjid, tapi tidak boleh diberikan lewat jalur zakat fitrah, karena hakikatnya bukan amil zakat. Kecuali kalau misalnya di antara wakil muzaki tadi memang dia punya kartu keanggotaan sebagai amil zakat. Dan dalam hal ini Pak banyak ya informasi kita bisa dapatkan, boleh masjid-masjid itu mendaftar ya, boleh masjid mendaftar sebagian anggota dari DKM-nya itu untuk menjadi amil zakat di lembaga-lembaga zakat yang ditunjuk oleh pemerintah ya. Tapi sekali lagi itu bukan amil pada hakikatnya, tapi wakil muzaki ya. Baik, jadi ini namanya idrok ya jemaah sekalian. Zakat yang ditunaikan sebelum masuk waktunya itu namanya disebut idrok. Sebagaimana salat yang belum dilakukan sebelum waktunya itu adalah idrok. Nah, sedangkan kalau ada jelas ya tadi waktu salat yang kita lakukan di waktunya masing-masing. Nah, kalau iadah adalah salat yang dilakukan sebenarnya mengulangi apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, mengulangi ini jemaah sekalian, hukum asalnya sebenarnya tidak boleh, kecuali kalau ada suatu kondisi yang membuat kita disunnahkan atau diwajibkan untuk mengulangi sholat. Kapan misalnya Pak kita disunnahkan mengulangi sholat? Kalau misalnya kita sholat sendirian di rumah, kemudian melewati masjid, sholat jamaah masih dilaksanakan. Nah, kita dianjurkan untuk ikut sholat jamaah. Nah, dan itu sholat yang kedua, namanya sholat i'adah ya. Atau kalau yang wajib begini Pak contohnya, yang wajib itu misalnya adalah kita sholat dan tidak sadar di pakaian kita ada benda najis. Nah, setelah selesai sholat baru tahu kalau di pakaian kita ada najis. Nah, maka dalam kasus ini khusus dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, mereka mengatakan jika waktu sholat masih ada wajib diulangi. Namanya disebut i'adah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, bahkan mengulanginya bukan waktu masih ada, bahkan sekalipun waktunya sudah habis tetap wajib diqadha. Kalau dia tahu di pakaiannya ada najis ya. Baik, nah sedangkan kalau untuk qadha sholat Pak, qadha sholat hukum asalnya tidak boleh juga, kecuali dalam kondisi orang yang tertidur atau terlupa, dan tadi sholat lihurmatil wakti, serta satu lagi sholat jamak takhir. Jamak takhir ada yang diqadha Pak sholatnya? Maksudnya waktunya sudah lewat? Ada. Sholat zuhur di waktu asar, sholat maghrib di waktu isya. Nah, itu kan sebenarnya qadha sebenarnya kan. Nah, itu maka ini adalah pengecualian dari hukum asal yang tidak boleh sholat setelah habis waktunya. Ini yang pertama ya jemaah sekalian. Jadi ada 4 waktu ini ya. Sekali lagi hukum asalnya harus sholat di waktu yang telah ditentukan, kecuali ada uzur boleh di 3 waktu yang lain. Nah, yang kedua mungkin sebagai penutup, yang kedua adalah di dalam sholat ada sendiri Pak. Ketika kita bicara sholat ada, artinya sholat pada waktunya, itu juga bisa kita bedakan waktunya menjadi 3. Ada 3 waktu untuk sholat ada, itu ada 3 waktu. Waktu yang pertama adalah waktul fadilah, waktu yang kedua waktul ikhtiyar, dan waktu yang ketiga waktu ittirari. Fadilah, ikhtiyari, dan ittirari. Fadilah, ikhtiyari, ittirari. Kalau fadilah itu artinya adalah sholat di awal waktu, yang kita mendapatkan keutamaan lebih daripada sholat di luar awal waktu. Jadi kapan awal waktu itu jamaah sekalian? Biasanya awal waktu itu adalah setelah berkumandangnya azan dan iqamat untuk jamaah yang pertama. Nah, itulah yang disebut dengan sholat waktu fadilah. Tapi kalau misalnya kita ada suatu kebutuhan tertentu Pak, misalnya ya, dan kita misalnya mengambil pendapat yang tidak wajib sholat berjamaah misalnya ya, kecuali kalau yang mewajibkan sholat jamaah kan tentu harus di awal waktu ya. Tapi kita misalnya ada kebutuhan tertentu atau tidak mengambil yang mewajibkan sholat jamaah, akhirnya kita mengundur ibadah sholat ya. Nah, ketika kita mengundur ibadah sholat itu Pak, maka ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan waktu ikhtiyari, ada kemungkinan waktu ittirari.
Apa bedanya antara ikhtiyari dan ittirari? Bedanya adalah kalau waktu ikhtiyari masih membolehkan untuk kita sholat qobliyah. Tapi kalau untuk waktu ittirari sudah tidak boleh kita sholat qobliyah. Dan setiap sholat 5 waktu Pak ada qobliyah, yang tidak ada ba'diyah asar dan subuh. Ya, tapi setiap sholat 5 waktu ada qobliyah, karena Rasul mengatakan baina kulli adzanaini rakaatan, antara dua azan, maksudnya antara azan dan iqamat ada dua rakaat. Berarti setiap sholat 5 waktu ada qobliyah. Namun kalau waktunya sudah ittirari, qobliyah sudah tidak boleh lagi. Nah, apa atau kapan kita dalam kondisi seperti ini jamaah sekalian? Waktu ittirari itu Pak, intinya adalah di mana waktu sholat yang tersisa sekedar kita hanya bisa mendapatkan 1 rakaat. Itu namanya waktu ittirari. Contoh misalnya sekarang ini Pak, sekarang ini kan belum syuruk ya, syuruk berapa menit lagi Pak? Hah? 2 menit lagi syuruk. Nah kira-kira Pak 2 menit itu kita boleh nggak sholat qobliyah subuh? Ya nggak boleh, kewajibannya langsung sholat subuh, karena ini waktu ittirari, ini waktu ittirari gitu ya. Jadi sekarang ini waktu ittirari untuk sholat subuh. Nggak boleh ada orang baru bangun tidur langsung sholat qobliyah dulu, nggak boleh, langsung dia harus sholat sholat subuh. Kalau misalnya dia ingin qobliyah diqodho, ya kalau memang dia punya kebiasaan sholat qobliyah Pak, nanti sholatnya diqodho setelah sholat subuh, karena nggak boleh sholat itu didahulukan yang sunnah kalau masih punya kewajiban dan waktu yang tersisa tinggal sholat wajib. Nah itu namanya sholat ittirari. Tapi kalau misalnya begini Pak, kita sholat isya jam 12, masih boleh nggak qobliyah? Jam 12 malam boleh nggak kita qobliyah? Boleh, karena sholat isya kan membentang sampai sholat subuh kan, waktu subuh masih banyak waktunya, berapa jam lagi untuk kita sholat isya, maka boleh kita sholat qobliyah. Nah, bisa ya perbedaannya ya. Jadi waktu yang masih boleh sholat qobliyah namanya ikhtiyari. Ikhtiyar itu artinya memilih Pak, memilih ingin sholat qobliyah dulu atau langsung sholat subuh, itu ikhtiyari. Tapi kalau ittirari itu artinya adalah muttor, orang yang sudah dalam kondisi tidak boleh memilih sholat sunnah kecuali harus sholat fardu. Nah itu ada 2 waktu ini. Dan maaf, satu lagi sebagai penutup ya, satu lagi sebagai penutup, yaitu bahwa di 3 sholat ini tadi Pak, di 3 waktu sholat ada ini tadi, fadilah ittirari dan ikhtiyari, seorang muslim yang mengambil kondisi sholat di waktu ikhtiyari dan ittirari harus meniatkan di dalam hatinya atau mengazamkan di dalam hatinya untuk sholat ketika sudah menyadari waktu sholat masuk. Maksudnya begini Pak, misalnya kita akan ada suatu kebutuhan gitu ya, kemungkinan saya akan sholat isya misalnya, sholat isyanya itu misalnya jam 10, jam 11 ya, berarti bukan di awal waktu Pak ya, sholat isyanya jam 10 atau jam 11 malam. Nah ketika sudah mendengar azan isya Pak, dalam hatinya sudah muncul azam, saya akan sholat. Kenapa azam ini penting jamaah sekalian? Azam ini untuk menjadi dasar kita tidak terhitung dosa kalau Allah takdirkan meninggal sebelum sholat. Berarti kita sudah menggugurkan kewajiban kita Pak gitu. Karena kalau azab ini tidak muncul, lalu kemudian Allah takdirkan kita meninggal di waktu sholat, itu kita berdosa meninggalkan sholat tersebut, karena dalam hati kita belum ada azam. Jadi azam ini penting Pak. Maka setiap kali mendengarkan azan atau setiap kali sadar waktu sholat masuk, langsung munculkan dalam hati untuk mendirikan ibadah sholat ya, karena itu adalah dasar untuk kita menggugurkan kewajiban kalau memang meninggal sebelum sholat. Kecuali jemaah sekalian, nah mungkin pernah saya sampaikan juga di sini ya, sebagai pengingat saja, kecuali satu pendapat yang disampaikan oleh sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali yang mengatakan kecuali bagi orang yang umurnya sudah di atas 60 tahun, maka sholatnya harus di awal waktu. Kenapa? Karena potensi meninggalnya lebih besar. Jadi karena potensi meninggalnya lebih besar, jadi sholatnya harus di awal waktu gitu. Nah itu kata Imam Ghazali gitu ya, kata Imam Ghazali Pak gitu. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Ya, kata Rasul kan umur umatku itu kebanyakan antara 60 sampai 70. Nah, kan maka standar 60 tahun itu harus sholatnya di awal waktu gitu ya, karena potensi meninggalnya lebih besar. Tapi ini Imam Ghazali Pak, ini Imam Ghazali ya. Kalau mayoritas ulama berpendapat tidak, ya tetap ya, kalau untuk mayoritas ulama kapanpun boleh dia mengazamkan niatnya. Kenapa? Karena tidak sedikit orang masih muda meninggal lebih cepat daripada yang sudah tua ya. Tapi untuk kehati-hatian aja Pak, untuk kehati-hatian sebaiknya sholatnya dilakukan di awal waktu, dan paling tidak minimal ada nih niat ya.
Baik, nah ini terkait dengan waktu sholat dari beberapa bentuk tadi. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian, semoga Allah SWT mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT mengistiqomahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa menjaga sholat-sholat kita ini. Hafidhu 'alas sholawat, kata Al-Quran, jagalah sholat-sholatmu, karena sholat inilah yang nantinya akan menjadi dasar sahnya amal seseorang. Sungguh aneh Pak, sungguh aneh ada orang puasa Ramadan tidak sholat 5 waktu, dan sungguh aneh lagi Pak, ada orang yang sholat tarawihnya rajin tapi sholat 5 waktunya bolong. Wah, itu sangat aneh karena sholat 5 waktu itu paling utama dibandingkan sholat-sholat yang lain meskipun di bulan Ramadan ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga sholat sampai akhir hayat kita. Baik, sekali saya pernah baca masalah ini menurut majelis taklim Muhammadiyah biasanya kalau kita menit gimana? Baik, ini sebenarnya ijtihadi Pak ya. Ini masalah ijtihadiyah yang sebenarnya sudah lama nih Pak, bukan baru-baru ini saja. Sebenarnya sudah tahun 90-an itu sudah mulai perdebatan. Bahkan Muhammadiyah mengatakan terlalu cepatnya itu bukan seperti sekarang yang cuma 8 menit Pak. Itu bahkan sampai 20 menit pada awal-awal dulu ya. Karena mereka mengatakan standar depak itu bukan di 18 derajat. Ya, kalau depak kan 20 derajat ya, 20 derajat di ufuk. Muhammadiyah menetapkan 18. Tapi sebelumnya Pak, Muhammadiyah menetapkan 10 derajat atau 12 derajat gitu. Jadi malah lebih siang lah istilahnya begitu ya, sampai 20 menit atau setengah jam gitu. Jadi perdebatan lama sebenarnya ya. Tapi kalau menurut saya begini Pak, ini masalah ijtihadi ya. Artinya masing-masing punya argumentasi, punya dasarnya masing-masing. Karena memang saya pernah berdiskusi juga Pak dengan seorang yang memang meneliti masalah ilmu falak ini ya. Dia mengatakan standar waktu fajar kalau di negara-negara dunia memang kebanyakan 18 derajat. Maka itu yang diambil oleh Muhammadiyah. Tapi kalau kita lihat depak dalam hal ini sepertinya mengambil sikap ihtiyat, mengambil sikap hati-hatian agar jangan sampai kita sholatnya itu malah bukan masuk atau belum masuk waktunya, maka ditetapkan adalah 20. Tapi kalau untuk sholat maghrib Pak, malah sepakat semuanya 18 derajat kalau sholat maghrib ya. Jadi untuk matahari di waktu sholat maghrib itu 18 derajat sama sholat isya. Tapi kalau subuh malah 20 gitu ya. Ya tentu ini sekali lagi ijtihadi ya, istihadi. Tapi kalau menurut saya bagaimana kita bersikap itu yang paling penting Pak ya. Terlepas ini mana yang benar, tentunya masing-masing punya dasarnya. Tapi yang kita ambil kalau menurut saya sikap yang lebih tepat adalah selama kalau menurut saya ya, pendapat yang paling afdol di wilayah yang bukan mayoritas masyarakat Muhammadiyah, tetap kalau bisa mengambil apa yang menjadi pilihan pemerintah. Karena itu lebih kita kan panduannya lebih tepat kepada, sama seperti ini Pak, sama seperti menetapkan awal Ramadan. Tahun lalu kan Muhammadiyah dan pemerintah sama nggak? Tahun ini iya, tahun lalu beda 1 hari kan. Antara Muhammadiyah dengan pemerintah kan beda 1 hari tahun lalu kalau nggak salah. Ya, intinya yang sering kali berbeda kan Muhammadiyah sama pemerintah. Itu sering berbeda gitu ya. Maka kalau kita bukan di wilayah masyarakat Muhammadiyah, ya kita menghargai masyarakat Muhammadiyah ya, yang punya pendapat sendiri. Tapi kalau kita berada di wilayah yang bukan masyarakat Muhammadiyah, sebaiknya mengambil pendapat pemerintah, karena panduan pemerintah tentu lebih punya peralatan dan ahli-ahli yang lebih bisa kita jadikan panduan. Dan yang kedua Pak, ini juga sebagai bentuk kehati-hatian, kalau di masjid-masjid ya, kalau memang pingin untuk iqamatnya agak sedikit dimundurkan gitu ya. Sebenarnya standarnya sih 15 menit sudah cukup lah ya, 15 menit sudah cukup. Nah iya, artinya betul, artinya gini, azan subuhnya tetap pakai standar pemerintah ya kan, tapi kemudian iqamatnya sekitar 15 menit. Jadi kalau ada misalnya di antara jamaah yang punya sepaham dengan Muhammadiyah, masih ada kesempatan dia mengakhirkan sholat qobliyahnya gitu kan. Nah itu tentu bisa juga dijadikan sebagai pilihan DKM masjid lah gitu ya, pilihan DKM masjid. Nah tapi sekali lagi ini ijtihadi. Tapi yang jadi masalah begini Pak, kalau untuk sholat mungkin nggak ada masalah, bisa diakhirkan iqamatnya. Yang jadi masalah untuk puasanya. Nah ini pilih yang mana? Azan di masjid ikut pemerintah, tapi 8 menit itu kan lumayan Pak ya, bisa makan sepiring lagi tuh pada 8 menit. 8 menit lumayan gitu ya. Akhirnya ya orang masih bisa makan sahur kalau pakai standar Muhammadiyah gitu ya, lebih mundur gitu. Ya sebenarnya sih sekali lagi, kalau kita ingin mengambil pendapat Muhammadiyah dalam konteks makan sahur, ya dasarkan kepada keyakinan bahwa itulah pendapat yang kuat, bukan atas dasar mencari
kemudahan gitu kan. Ini sholatnya mau lebih cepat di waktu subuh, tapi sahurnya mau dimundurkan. Nah ini kan juga repot gitu ya. Jadi jangan sampai seperti ini Pak, jangan sampai seperti masuk waktu puasanya mengambil pendapat yang paling mundur, tapi Idul Fitrinya yang lebih maju. Nah, ini kan nggak benar ibadah kayak gini gitu. Jadi itu yang beribadah atas dasar mencari kemudahan aja gitu ya. Jadi konsistenlah dengan pendapat yang memang diambil gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih Pak, untuk kehati-hatian ya selesailah makan sahur ketika kita sudah mendengar azan-azan yang ada di masjid-masjid kita. Untuk kehati-hatian saja. Karena tentunya kan orang yang puasanya lebih awal lebih selamat daripada yang mengakhirkan gitu kan. Nah, maka untuk hati-hati lebih awal seperti itu lebih baik. Nah, mungkin seperti itu Pak ya. Ini masalah khilafiyah tentu tidak usah kita peruncing, masing-masing insya Allah punya argumentasinya sendiri. Yang penting Pak, jangan ada dua azan juga Pak. Azan pemerintah, azan Muhammadiyah, jangan ada. Itu ada sekali aja. Kalau azan sebelumnya nggak apa-apa, tapi kan ada tradisi masyarakat kita begitu kan. Tapi nggak ada azan subuh untuk dua waktu ini gitu ya. Pilihlah salah satu sebagai sikap resmi DKM Masjid seperti itu. Baik, mungkin begitu Pak ya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.